Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatinatul Munawwaroh akan menjelaskan mengenai Six Sigma dan rantai pasok. Pertama, apa itu Six Sigma? Secara sederhana, Six Sigma adalah metode yang digunakan perusahaan untuk memastikan produk yang mereka hasilkan memiliki tingkat kesalahan yang sangat kecil. Tujuan utamanya adalah menciptakan kualitas yang hampir sempurna. Target Six Sigma sangat tinggi, yaitu dalam 1 juta produk maksimal hanya boleh ada 3,4 produk cacat. Artinya tingkat keberhasilannya mencapai 99,99966%. Jika sebuah perusahaan sudah mencapai level ini, maka kemungkinan terjadinya kesalahan sangatlah kecil. Selanjutnya, mengapa Six Sigma penting? Dulu, kualitas hanya dianggap sebagai nilai tambahan atau bonus. Namun sekarang kualitas menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Jika produk sering rusak atau mengecewakan ke konsumen, pelanggan akan mudah berpindah ke kompetitor. Sejarah Six Sigma dimulai pada tahun 1980-an oleh perusahaan Motorola. Metode ini dikembangkan untuk menghadapi persaingan dengan produk Jepang yang terkenal lebih awet dan berkualitas. Selain itu, Six Sigma semakin populer ketika diterapkan oleh General Electric. Dalam perkembangannya, muncul konsep Lean Six Sigma, yaitu gabungan antara Lean yang berfokus pada mengurangi pemborosan dan proses yang lambat, dan Six Sigma yang berfokus pada mengurangi kesalahan dan ketidaksesuaian produk. Gabungan keduanya membuat proses kerja menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Selanjutnya, tingkat keahlian dalam Six Sigma. Dalam Six Sigma terdapat tingkatan kemampuan yang disebut sistem sabu, mirip seperti tingkatan dalam bela diri karate. Yang pertama, Yellow Belt, yaitu orang yang memahami dasar-dasar Six Sigma dan membantu jalannya proyek. Yang kedua, Green Belt, yaitu seorang yang mampu memimpin proyek kecil di bagian atau departemennya sendiri. Yang ketiga, Black Belt, yaitu ahli Six Sigma yang bekerja secara penuh untuk memimpin proyek besar dan kompleks. Yang keempat, Master Black Belt, yaitu tingkat tertinggi yang bertugas mengatur strategi dan menjadi pembimbing dalam perusahaan. Selanjutnya, cara kerja Six Sigma atau metode DMAIC. Six Sigma menggunakan metode sistematis yang disebut DMAIC untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas. Yang pertama, define atau menentukan. Tahap ini bertujuan untuk menentukan masalah yang terjadi, mengenali kebutuhan konsumen, dan memahami apa yang diharapkan pelanggan. Yang kedua, measure atau mengukur. Pada tahap ini, perusahaan mengumpulkan data untuk mengetahui kondisi saat ini, seperti jumlah produk cacat atau tingkat kesalahan yang terjadi. Yang ketiga, analyze atau menganalisis. Setelah data dikumpulkan, perusahaan mencari akar penyebab masalah. Penyebabnya bisa berasal dari mesin, bahan baku, metode kerja, atau kurangnya pelatihan pekerja. Yang keempat, improve atau meningkatkan. Tahap ini dilakukan dengan membuat solusi dan mencoba perbaikan agar masalah dapat diselesaikan. Yang kelima, kontrol atau mengendalikan. Setelah perbaikan berhasil, perusahaan membuat aturan atau standar kerja baru agar masalah yang sama tidak muncul kembali. Selanjutnya, rantai pasok. Dalam Six Sigma, kualitas bukan hanya tanggung jawab bagian produksi, tetapi tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok. Yang pertama ada bagian hulu atau upstream atau pemasok. Adalah tahap penyediaan bahan baku yang jika bahan baku dari pemasok sangat buruk, maka hasil akhirnya juga akan buruk. Karena itu, perusahaan harus memilih pemasok yang jujur dan berkualitas. Kemudian, bagian internal, yaitu proses di dalam perusahaan atau pabrik, harus berjalan secara efisien dan teratur. Kemudian yang terakhir, bagian hilir atau downstream atau konsumen, berkaitan dengan pengiriman produk kepada pelanggan. Produk harus sampai dengan aman, cepat, dan tetap berkualitas. Jika terjadi masalah, perusahaan juga harus mampu menanganinya dengan baik. Selanjutnya, contoh penerapan Six Sigma. Yang pertama, pada pabrik mie instan, menggunakan Six Sigma untuk memastikan kemasan bumbu tidak bocor dan berat produk selalu sesuai standar. Jika ditemukan banyak kemasan bocor, perusahaan akan menganalisis penyebabnya, misalnya suhu mesin yang kurang panas atau kualitas plastik yang terlalu tipis.
Yang kedua, pada perusahaan makanan seperti Freshbox pernah menemukan masalah kantong yogurt yang sering pecah saat pengiriman. Setelah dianalisis, perusahaan mengganti jenis plastik kemasannya. Hasilnya, keluhan pelanggan menurun hingga 60% dan perusahaan dapat menghemat biaya. Selanjutnya, masa depan Six Sigma di era industri 4.0. Saat ini, Six Sigma semakin berkembang dengan bantuan teknologi modern. Yang pertama, AI atau kecerdasan buatan, di mana AI tersebut membantu mesin mendeteksi kerusakan lebih awal sehingga masalah dapat dicegah sebelum terjadi. Yang kedua, blockchain digunakan untuk melacak asal-usul bahan baku dengan data yang sulit dimanipulasi. Contohnya, perusahaan dapat memastikan apakah suatu produk benar-benar organik atau tidak. Selanjutnya yaitu Grand Six Sigma, merupakan pengembangan Six Sigma yang tidak hanya fokus pada keuntungan perusahaan, tetapi juga pada pengurangan limbah dan pencemaran lingkungan agar lebih ramah terhadap bumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.